Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini hingga sampai pada kita hari ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai pembimbing bahasa Indonesia dan teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai syukur. Syukur adalah bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut kepadanya, memujinya dan menyebut-nyebut nikmat itu. Kemudian, hati senantiasa menyintainya, anggota badan taat kepadanya, serta lisan tak henti-henti menyebutnya. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah SWT seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada dasarnya, bersyukur itu diberikan menjadi 3 macam: bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, dan juga bersyukur dengan hati. Salah satu cara yang dapat kita lakukan saat bersyukur menggunakan lisan adalah mengucapkan Alhamdulillah saat kita diberikan nikmat oleh Allah SWT. Selain itu, bersyukur dengan lisan dapat juga kita lakukan dengan mengakui atas segala apa yang kita peroleh itu semata-mata berasal dari Allah SWT. Berperilaku merendah dan tidak berkata sombong merupakan salah satu cara kita bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan badan dapat kita lakukan dengan cara mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT, sedangkan bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah SWT dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan oleh Allah SWT. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah diberi. Seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah SAW katakan bahwasanya urusan seorang muslim
itu selalu baik? Apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang? Kemudian, apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar. Dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi, sebenarnya tidak ada yang rugi bila seseorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis Muslim. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 7, Allah juga berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkar nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri kepadanya. Selalu merasa bahwa Allah tidak adil dalam membagi rezeki dan lain-lain. Sifat seperti itu hendaknya kita hindari sebisa mungkin, karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak dan yang mengatur. Janganlah kita seperti orang yang musyrik yang mengufuri nikmat Allah. Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.